Corporate Social Responsibility atau CSR adalah praktik yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka melaksanakan model bisnis secara bertanggung jawab. Suatu perusahaan diharapkan tidak hanya berorientasi terhadap profit atau keuntungan saja, akan tetapi juga tentang bagaimana caranya agar perusahaan menyadari bahwa kegiatan yang dilakukan juga berdampak pada semua aspek di sekitarnya. Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya, Puja Sarjanaku. Tentunya di channel saya, di sini saya adalah sebagai CEO salah satu perusahaan Green Jelly Foods atau biasa disebut dengan GF, yaitu perusahaan yang bergerak di dalam komunitas ekspor buah-buahan segar dan olahan seperti daging dan susu. Di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai tanggung jawab sosial dan kebijakan atau yang biasa disebut dengan CSR dan isu lingkungan yang tentunya sangat berkaitan sekali dengan perusahaan yang saya jalani. Tanggung jawab sosial perusahaan merujuk pada kewajiban dan tanggung jawab yang diikut oleh suatu perusahaan terhadap dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan operasional. Ini mencakup upaya perusahaan untuk secara sadar mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, lingkungan, karyawan, konsumen, pemegang saham, dan tentunya pihak-pihak lain yang terlibat. Tanggung jawab sosial perusahaan melibatkan tindakan proaktif perusahaan untuk melampaui tujuan utamanya, yaitu mencari keuntungan finansial dengan mempertimbangkan implikasi sosial dan lingkungan dari suatu keputusan dan tindakan. Prinsip tanggung jawab sosial perusahaan mencakup yang pertama, keberlanjutan lingkungan. Perusahaan harus mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dalam operasionalnya. Yang kedua, keterlibatan komunitas. Perusahaan harus berperan aktif dalam memperkuat dan mendukung komunitas di sekitarnya. Yang ketiga, hak asasi manusia dan tenaga kerja perusahaan harus menghormati dan melindungi hak asasi manusia serta menjamin kondisi kerja yang adil dan manusiawi. Yang keempat, etika bisnis. Perusahaan harus menjalankan bisnisnya dengan integritas dan mengikuti prinsip-prinsip etika yang tinggi. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR atau kebijakan itu mempunyai tujuan, diantaranya yang pertama memberikan kontribusi pada keberlanjutan, yang kedua memenuhi tanggung jawab sosial, dan yang ketiga membangun citra dan reputasi, yang keempat peningkatan kinerja bisnis, yang kelima menjalin hubungan yang baik. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk implementasi dari tanggung jawab sosial dan kebijakan atau CSR. Bentuk yang pertama, konsumen. Konsumen dalam bentuk penggunaan material ramah lingkungan tidak dipakai. Yang kedua, karyawan dalam bentuk bersamaan hak dan kewajiban atas seluruh karyawan tanpa membedakan ras, suku, agama, dan golongan. Ketiga, komunitas dan lingkungan dalam bentuk kegiatan kemanusiaan maupun lingkungan hidup. Yang keempat, kesehatan dan keamanan dalam bentuk penjagaan dan pemeliharaan secara rutin atas fasilitas dan lingkungan kantor. Beberapa alasan perlunya tanggung jawab sosial perusahaan, di antaranya yang pertama, peningkatan citra perusahaan. Perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosial yang baik cenderung membangun citra yang positif di mata masyarakat. Yang kedua, keberlanjutan lingkungan. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan tempat mereka beroperasi. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat. Yang keempat, kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan. Perusahaan harus mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku. Yang kelima, mengurangi risiko reputasi.
Di dalam era digital dan keterbukaan informasi saat ini, perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial dapat dengan cepat mendapatkan kritik dan kecaman dari masyarakat. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan karyawan. Perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosial yang kuat seringkali menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Yang ketujuh, menciptakan nilai jangka panjang tanggung jawab sosial perusahaan yang baik dapat menciptakan nilai jangka panjang perusahaan itu sendiri. Yang kedelapan, perencanaan strategis. Jadi dengan menjalankan rencana strategis dengan masyarakat dan sekitarnya, yaitu dengan perjuangan tanggung jawab sosial dan kebijakan, organisasi dapat membangun reputasi yang baik, menciptakan hubungan yang positif dan masyarakat lingkungan untuk mencapai tujuan jangka panjang mereka dengan cara yang berbeda. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan mengenai isu lingkungan yang tentu saja berkaitan dengan perusahaan yang saya jalani. Isu lingkungan adalah masalah yang mendesak dan penting yang harus menjadi fokus utama dalam strategi perusahaan. Beberapa contoh pada pelestarian lingkungan dalam perencanaan strategis. Antaranya, pertama, penggunaan energi yang berkelanjutan. Organisasi dapat mempertimbangkan penggunaan sumber daya energi yang lebih berkelanjutan seperti energi surya atau angin. Yang kedua, pemanfaatan bahan daur ulang. Organisasi dapat mempertimbangkan penggunaan bahan daur ulang dalam kegiatan personal mereka untuk mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan. Yang ketiga, pengurangan emisi gas rumah kaca. Organisasi dapat mempertimbangkan penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan tentunya mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang keempat, konservasi sumber daya alam. Organisasi dapat mempertimbangkan penggunaan teknologi yang lebih efisien dan menggunakan sumber daya alam seperti air, tanah, dan mineral. Kelima, konservasi keanekaragaman hayati. Organisasi dapat mempertimbangkan praktik-praktik yang mempertahankan dan mendukung keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar mereka. Ada beberapa alasan mengapa kelestarian lingkungan menjadi isu utama dalam perencanaan strategis perusahaan. Jadi, di dalam tanggung jawab sosial dan perusahaan dianggap memiliki tanggung jawab sosial untuk melindungi dan memelihara lingkungan. Di dalam kepatuhan terhadap regulasi, semakin banyak regulasi dan undang-undang yang berfokus pada perlindungan lingkungan, perusahaan perlu memperhatikan peraturan tersebut untuk memastikan kepatuhan lingkungan. Di dalam lingkungan dalam perencanaan strategis, perusahaan dapat menghindari masalah hukum dan denda yang terkait dengan pelanggaran lingkungan. Di dalam meningkatnya kesadaran konsumen saat ini semakin peduli dengan lingkungan dan cenderung memilih produk dan layanan yang ramah. Dalam efisiensi operasional, praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan seringkali mengarah pada efisiensi operasional yang lebih baik. Selanjutnya, mengurangi resiko bisnis. Jadi, kerusakan lingkungan dapat berdampak negatif pada keberlangsungan bisnis. Bencana alam, perubahan iklim, dan drastis atau tuntutan itu dapat menyebabkan gangguan operasional. Sekian penjelasan dari saya mengenai tanggung jawab sosial dan isu lingkungan. Sampai jumpa di channel saya selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.